Halo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, semua kalian yang ada di sana. Kembali lagi di channel Reza Anhar. Saya bersama teman saya Agus dari komunitas motor roda liar. Ya, kebetulan kita berdua juga mewakili Roda Liar, ingin mewawancarai. Mereka berdua adalah korban dari banjir bandang di Desa Medewi yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 kemarin. Mereka berdua ini adalah korban yang paling parah yang terkena dampak dari banjir tersebut. Mungkin kita langsung ngobrol aja duduk di situ ya biar nyantai ya. Oke? Sip. Reza Anhar. Oke, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Saya Agus Parwan. Saya Reza. Dan nama Bapak? Bapak Misbah. Misbah. Iya. Ya. Misbah. Pak Agus, Pak Misbah itu teman saya. Ya, saya Agus. Pak Misbah. Sama Agus Ya, juga Agus. ya. Kita berdua dari grup motor Roda Liar. Kebetulan juga basicnya dari desa ini, Desa Medewi. Di sini kita cuma ingin menanyakan tentang bencana alam yang terjadi sekitar beberapa hari lalu tanggal 15 Januari kemarin itu loh. Manggilnya Agus saja dan Pak Misbah ya biar akrab. Terus waktu kejadian itu Agus dan Pak Misbah itu ngapain tuh? Pas kejadian itu saya tidur di rumah pas malam itu. Itu jam berapa? Malam itu jam 12 saya nerima telepon dari ponakan saya yang di selatan bahwa rumahnya yang di selatan udah tergenang air. Airnya naik ke jalan. Jam 12 malam tuh. Ya, jam 12. Terus pas itu saya langsung lari ke belakang rumah. Buka jendela, liatin air di belakang sudah naik. Pas itu istri saya bangun, tak suruh bangunin bapak saya yang di sebelah ini, rumahnya yang udah hilang ini. Dibangunin lah itu bapak saya bangun. Liatin jalan, lari lihat jalan, jalan yang ya keluar. Lihat jalan yang di utara sudah putus, sudah mulai putus. Soalnya jalannya kira-kira lagi 6 meteran itu. Iya. Masih. Udah gitu panik dah. Kan rasa panik. Bapak, Gus, ayo gotong-gotong gini sini lari, gotong barang gitu. Oh, tiba-tiba mesin doresnya, mesin padinya Bapak udah jatuh sama mesin traktornya apa itu. Jadi tanah itu udah longsor gitu ya? Tiga mesin itu. Tiga unit mesin ya jatuh. Saya cek lagi di belakang bangunan yang hilang itu kan ada pohon mangga apa. Tak liatin kok goyang-goyang gitu. Malam itu goyang-goyang, habis itu amblas lah di bawah arus. Dari sana saya ayo yang berharga tuh tak ambil. Yang sempet tak ambil itu cuman baju sama kasur. Itu tak utamakan. Setelah itu lari ke tempat bapak saya di sini nih. Udah banyak warga yang bantuin. Karena udah banyak warga yang bantuin, saya menyelamatkan anak dan istri dulu. Tak bawa ke rumah saudara di selatan, tak amankan. Dari sana banyak dah warga udah ngumpul di selatan. Ada yang nyari ternaknya kayak sapi gitu. Pokok semua panik. Jadi saya merasa nggak berani lagi ke sini. Saya tuh pasrah gitu loh. Pas itu udah berapa menit kemudian ada warga dari utara tak tanya gimana keadaan rumah saya dan bapak saya, udah habis gitu. Dari situ saya balik lagi ke sini. Bener sudah habis, tinggal gotong barang aja saya. Itu hampir subuh dah itu, dari jam 12 itu hampir subuh. Tiang listriknya tumbang, putus kabelnya. Yang mana tuh? Yang ini kabel yang di sebelah ini, yang di depan rumah nih. Setelah itu gelap. Dari gelap sana nggak selesai dah gotong-gotong barang karena gelap. Itu udah subuh tuh ya? Ya udah subuh. Nunggu sampai pagi, akhirnya tiba-tiba semua udah nggak ada. Gitu loh. Jadi Waktu kejadian itu mulainya jam 12 malam. Saudaranya Agus tuh nelpon gitu loh. Ya. Terus artinya rumah ini kan belum jatuh. Belum jatuh. Longsor. Itu saya dibangunin sama anak. Pak bangun. Dikirain bercanda. Biasanya cucu itu bercanda. Baru air itu datang, enggak dengar. Saya enggak dengar sama sekali. Begitu 3 kali
ditendang pintu sama anak saya. Oh. Baru saya bangun. Oh. Bangun saya keluar melihat di pohon ini, ya di pojokan itu dah. Yang itu ya. Ya, pohon kelapa, ada pohon kelapa saya nanam. Ibunya gini, oh pohon kelapa sudah tidak ada. Terus saya lari balik lagi ke selatan, tahu-tahu pondok kayu itu roboh dulu. Habis roboh, saya mau menyelamatkan 3 unit mesin Dores itu, tahu-tahu sudah jatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, air tambah naik, menghantamlah senderan rumah itu. Setelah senderan rumahan sudah jatuh, rumah dak-dakan di bawah itu punya bapak itu langsung jebol separuh. Jebol separuh, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung saya pintu ke belakang, lewat pintu di samping ke dalam, tetangga itu sudah datang. Mau buka pintu yang di muka. Ini rumah ini ya? Iya, rumah ini, yang di sini nih. Setelah mau saya buka, mau ditinjak, kasihan saya, jangan dirusain pintunya saya gitu. Lewat, tahu-tahu air sudah di bawah rumah. Sudah di bawah rumah. Saya menyelamatkan barang saya cuma sertifikat dan surat-surat yang penting, sama kursi, alat tidur. Yang lainnya sudah. Nyelamatin itu aja ya? Iya, hancur. Uangnya hilang. Ini tidak sekalian diantem air itu, tidak sekalian. Tidak sekaligus hancur. Terkeres. Oke. Ya itu sampai subuh itu ya. Subuh. Anunya. Padahal saya itu sudah bilang sama Bapak Kepala Desa itu, Pak, tolong Pak itu dipenanggulangin yang di utara itu. Iya gitu. Kalau nanti ada banjir lagi Pak, otomatis yang di utara itu terus tergiris. Setelah tergiris, nantinya saya ya yang kena korban. Ya tenang, gitu katanya. Terus ya tenang. Kapan jadinya saja tenang? Saya gitu. Jadi udah pernah ngajuin buat senderan di sini ya? Udah pernah, udah sering? Pernah, saya sudah sampai berjuang. Karena dari sana, dari utara itu tidak ada penanggulangan. Akhirnya kan gini jadinya. Oh iya. Rumah ini panjangnya ke sana berapa meter? 12. Berarti lumayan panjang tuh ya kalau saya lihat. Ya 12, kesananya 10 kalau nggak salah. Air sungai itu masih seperti sekarang ini ya? Sebelum kejadian itu dulu? Ya segini dah. Ya segini. Masih posisinya sama? Iya. Cuman ini aja. Tinggi ya. Pas batu senderan rumah. Dan itu bangunannya saya itu mungkin dia gitu ya, makanya dak-dakatnya nggak hanyut. Berarti mesin semua hilang Pak? Mesin semua hilang Pak, itu dah. Yang selamat sertifikatnya ini yang selamat. Berapa mesin tuh? 3 tadi? 3 unit. Itu pun saya dulu beli mesin tuh per unit 7 juta Pak, kali 3. Mesin traktor ya? Mesin Dores tuh. Oh Dores penggilingan padi. Penggilingan padi ya? Iya. 3 itu. 3 unit. Sudah makanya saya yang sesalin. Pencarian nafkah saya enggak ada. Terus Agus dan Pak Misbah setelah kejadian ini kan pasti tuh ada yang mungkin relawan datang untuk membantu, tahu dari pihak pemerintah datang untuk memberikan sumbangan. Itu udah terjadi maksudnya? Sudah. Pasti ada ya? Pasti ada itu. Udah terjadi. Kalau saya, harapan saya relawan-relawan saya minta bantuan ya berupa materi. Nanti saya bisa menabung atau bisa beli apa. Nanti saya mau secepatnya bikin tempat tinggal lagi. Itu harapan saya itu. Saya tidak perlu dulu masalah sembako, makanan itu tidak perlu saya untuk sekarang ini. Karena apa? Yang terdampak itu dapat sumbangan dibawa pulang, bisa tidur di rumah nyenyak. Kalau saya sebagai korban. Iya. Siapa tahu saya tidur di bedeng, hujan, kebocoran, sendiri, jaga-jaga. Ada apalagi yang nyuri. Nanti ada yang nyuri ya, kalau ada yang nyuri. Ada yang motong lagi. Gimana nanti nasib membunuh saya? Atau ya? Ya, lawan yang membunuh itu juga. Itu yang saya khawatirkan. Jadi mungkin maksudnya Pak Misbah ini mungkin untuk relawan yang ingin membantu, alangkah baiknya supaya langsung terjun door to door ke korban langsung kan gitu ya. Iya. Udah gitu sebagai korban Bapak itu lebih membutuhkan materi berbentuk uang daripada sembako. Iya.
Ya itu harapan saya, Pak. Agus sama Pak Misbah kan nggak ada rumah, nggak ada dapur, jadi sembakonya tuh mau Iya. diolah di mana kan gitu Iya. ya. Harapan saya memang gitu. Sedangkan saya full tenda saya ada sembako. Malah ada yang hilang karena kepenuhan. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya mudah-mudahan bencana ini segera berakhir. Dari pihak pemerintah mungkin sigap dalam menindaklanjuti bantuan-bantuan yang ada kan ya. Jadi Iya. bisa meringankan atau membantu secara keseluruhan untuk pihak korban seperti Agus dan Pak Misbah ini. Iya. Mungkin juga dari kita lihat sendiri ya, faktor kecemburuan dari pihak ya si korban nih. Iya. Soalnya kan yang nggak terdampak juga ikut merasakan gitu loh, Merasakan merasakan bantuan. sembako mungkin gitu. Heeh. Nah seandainya berbentuk materi, udah gitu langsung door to door cari sendiri orangnya, Iya, ya benar. Iya. lebih baik lah Betul. seperti itu kita. Jadi untuk relawan yang mau menyumbangkan, alangkah baiknya langsung saja ke korban. Iya. Ke TKP. Iya, ke TKP langsung lihat tingkat keparahannya. Iya, betul itu, Pak. Itu udah. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa membawakan berkah, hikmah, dan manfaat untuk semua warga di sini, terutama Agus sama Pak Misbah yang jadi korban yang paling parah Iya, Pak. Kehilangan rumah. di daerah ini. Iya ya, kehilangan rumah.